juga dapat maklum bahwa tugas pemerintah yang terlalu berat. Halo? Iya Pak, ya silahkan Pak. Tadi masuk, maaf saya ngidupin rekaman dulu biar bisa direkam, lupa tadi. Ya. Jadi tugas mereka semakin berat, padahal armada truknya semakin kurang. Sehingga sejak awal November sampai sekarang kita hanya dapat 4 hari satu dan anak tem terbantu. Biar kita itu kurang lebih 7,5 juta dan ada overhead 1 juta. Jadi sebenarnya sangat murah ini. Jadi kalau kita ada 500 kakak itu satu hari hanya kira-kira 500 sampai 600 rupiah. Jadi betapa enak kita ini kalau sampah kita bersih dengan hanya ongkos murah itu. Yaitu di lain karena bantuan dari Pemda dan juga kita juga punya koordinasi yang baik. Nah, akan tapi ada masalah beberapa hari lalu, yaitu di mana kemudian hanya ada 3 hari, itu hari Senin, Kamis, kemudian Sabtu, sehingga ada beberapa bagian warga, misalnya ada satu komplain karena sampah juga menumpuk. Nah, sampah yang kita angkut sebenarnya ada 2 kalau nggak salah. Pertama, sampah-sampah yang umum itu yang biasanya diangkut dengan truk yang warna merah dilangsungkan ke Bantar Gebang. Kemudian ada sampah-sampah lagi, sampah organik yang dapat daur ulang, sampah dapur yang biasanya itu dikoordinasi oleh koperasi sampah kita, yaitu Bu Santi dan Bu Fajar. Dan itu kemarin kalau tidak salah pada hari Selasa Rebo. Akibat daripada itu adalah jumlah yang mengangkut sampah umum itu menjadi berkurang. Ini yang diskusi kita yang akan kita cari solusinya. Kita ingin adalah kalau sampah menumpuk sampai 3 hari mungkin sangat berat, dia sangat banyak. Karena belum semua warga dapat menampung sampah-sampah anorganik pada Bu Santi itu. Karena memang jumlahnya banyak. Jadi ini persoalan kita satu adalah bagaimana kita akan menyikapi tentang kekurangan truk ini. Saya pikir bahwa kita tetap ada 4 truk sampah yang warna merah itu, kemudian untuk sampah-sampah daur ulang yang di Bu Santi itu mungkin dapat satu truk tersendiri gitu loh. Kira-kira itu Bu pembukaannya Bu Santi, silakan. Ya Bu. Bu Santi suaranya di on Bu, mic-nya off itu. Ya, maaf, terima kasih. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau boleh saya tambahkan informasi yang sudah disampaikan Pak Kun. Ini ada sebenarnya sudah juga ada di blognya RW 016 yang sempat dituliskan. Jadi saya akan coba share juga di situ. Jadi kronologisnya memang puncaknya adalah ketika kemarin truk sampah yang oranye itu pada hari Kamis lalu tidak cukup lagi untuk mengangkut sampah seluruh RW dalam sekali jalan gitu. Nah, jadi coba sebentar saya coba supaya juga ini ya apa namanya kita bisa agak kronologis juga ininya berbagi informasinya. Oke. Nah, sebentar ya Pak. Ini ada yang masuk ya. Jadi Ibu Bapak kalau ini terlihat ya, semoga jadi ini kalau dilihat ke belakang Ibu Bapak, jadi di semenjak tahun 2020 itu ada keluar Pergub DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah lingkup RW. Itu didorong karena si Bantar Gebang itu sudah penuh gitu. Jadi kalau dilihat kasus truk ini tuh munculnya udah muncul dari ke belakang sebagai gelagat-gelagatnya. Jadi karena di Bantar Gebang penuh, sehingga keluar Pergub itu diminta untuk tiap RW melakukan pemilahan. Sudah pernah ada sosialisasi di bulan Maret 2021 oleh Satpol LH Cakung di Balai Warga waktu itu. Dan diundang juga pengurus RT, RW, dan PKK, ada beberapa yang hadir, tapi banyak juga yang berhalangan.
Nah, inti utamanya dari si Pergub ini adalah bahwa ini ada yang masuk. Sebentar ya Pak, sebentar saya mau jadiin, minta Silakan. tolong Bu Fajar saya jadiin co-host ya supaya bisa admit yang masuk nanti. Nah, jadi dari Pergub itu adalah sampah itu diminta dibagi jadi 4 kategori. Warga diajak memilah. Karena apa? Karena nggak muat lagi di Bantar Gebangnya. Nah, 4 kategori itu adalah anorganik, B3 dan elektronik, sampah organik, dan sampah residu atau sisanya. Nah, dalam pengelolaannya itu, sampah anorganik itu diarahkan untuk dikelola mandiri oleh RW. Begitu juga sampah organik itu dikelola mandiri oleh RW. Dalam artian bahwa tiap individu di RW boleh mengelolanya mandiri atau ada pengelolaan dari tingkat RW. Dan kalau B3 elektronik itu dikelola Satpol LH untuk menghindari ini dikelola oleh pengepul-pengepul ilegal yang berbahaya terhadap kesehatan si pengepulnya itu sendiri maupun terhadap si lingkungan. Jadi kalau sampah B3 dan elektronik ini wajib diberikan ke Satpol LH karena Pemda DKI sudah punya kontrak dengan pengelolaan PPLI di Cilengsi untuk pengolahan limbah B3 dan elektronik. Jadi ini sebenarnya layanan fasilitas dari Pemda gitu. Lalu yang diangkut oleh Satpol adalah sampah residu atau sisa. Ini yang diangkut dengan truk oranye ke Bantar Gebang. Nah, ini sosialisasi keluar aturan 2020, sosialisasi 2021. Lalu di 2022 ini, di awal tahun, memang Satpol LH waktu itu berkunjung ke rumah Pak Kun ya Pak. Saya waktu itu dipanggil sama Bapak untuk ikut datang ke situ, jadi mereka mengabarkan bahwa mereka mau uji coba untuk pengangkutan sampah terjadwal. Gitu. Jadi dengan adanya, karena apa? Karena untuk menjalankan ketentuan dari Pergubnya 77/2020 yang udah 2 tahun yang lalu dikeluarkan, jadi sekarang ini mulai berlaku pelan-pelan ke tiap RW dan kita termasuk yang diberlakukan. Kenapa kita dipandang bisa? Karena juga ada kendala keterbatasan itu unit truknya ini, yang nggak mungkin lagi untuk bisa tiap hari jemput ke RW 16 seperti sebelumnya kan, sebelumnya 6 hari, lalu berkurang jadi 4 hari, lalu di awal 2022 jadi 3 hari gitu. Nah, yaitu Senin, Kamis, Sabtu. Nah, memang waktu itu yang disampaikan adalah informasi. Jadi disampaikan juga ke forum RT RW di mana ada ketua RT, RW, LMK di situ, di WA Group, lalu juga ke PKK dan minta disosialisasikan karena mereka mau uji coba di Januari itu bahwa akan ada truk hijau yang tiap Selasa ambil sampah anorganik gitu. Harusnya ini juga dikelola RW, tapi karena kita RW kan nggak punya pengelolaan khusus ya, kita ada pemulung-pemulung sekitar yang ambil, tapi kita nggak ada misalnya bank sampah di dalam gitu. Tapi Satpol LH ini punya bank sampah, jadi mereka kirim truknya itu tiap Selasa untuk ambil sampah anorganik selama bulan Januari, jadi 4 kali. Dan tiap Rabu yang pertama itu untuk khusus ambil B3 dan elektronik. Truk oranyenya tiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Ya, ini ada yang ini saya admit. Nah, tiap Sabtu ini berlaku Januari, cuman kan memang sosialisasi masih sangat terbatas. Jadi yang jumlah yang dapat juga nggak terlalu banyak. Lalu di Februari itu partisipasinya mulai meningkat dan juga dilakukan evaluasi karena kan tadi namanya uji coba ya. Jadi dilakukan evaluasi di mana pada bulan Februari jadinya truknya hanya 2 kali sebulan, yaitu Selasa ke-1 dan ke-2, dan B3 elektronik itu nggak ada lagi pengambilan khusus, bisa digabungkan saja di Selasa itu, karena dilihat nggak ada gunanya juga khusus gitu, malah warga jadi ngeluarinnya berkali-kali gitu, jadi diubah. Nah,
masukan dari warga yang sudah mulai berpartisipasi adalah supaya jangan Selasa ke-1 dan ke-2, tapi diberi jarak supaya jadi Selasa ke-1 dan ke-3 gitu. Dan ini udah disampaikan juga ke Satpel, jadi mulai Maret memang akan diberlakukan tiap Selasa ke-1 dan ke-3 itu akan diangkut oleh Satpel LH untuk sampah anorganik. Nah, kalau truk oranye sebenarnya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan adanya truk hijau. Jadi truk hijau ini justru membantu kita supaya kita memilah dan bebannya truk oranye itu bisa berkurang gitu. Jadi ketika mereka mengurangi jumlahnya jadi 3 kali, diberikan juga sebuah bantuan gitu. Bantuannya adalah adanya truk hijau. Bedanya truk hijau dan truk oranye ini adalah izin rutenya. Jadi truk hijau itu hanya berjalan dari perumahan ke bank sampah dan ke pengepul, bukan nggak boleh masuk ke Bantar Gebang. Yang boleh masuk Bantar Gebang itu hanya truk oranye yang ada izinnya juga untuk lewat jalan-jalan menuju Bantar Gebang, karena orang yang dilewati jalannya itu ada hitungan kompensasi dan lain-lain. Jadi truk selain truk oranye itu sebenarnya nggak boleh untuk mengangkut sampah yang campuran. Ada beberapa kali di RW 16 ini kita terpaksa pakai truk hijau ini untuk angkut sampah campuran karena truk oranye ini rusak, karena dia lebih rawan rusak si truk oranye ini karena bebannya berat dan itu tidak bisa langsung diangkut, jadi ditaruh di depo belakang gitu, di depo TPS belakang kalau diangkutnya pakai truk hijau, dan depo belakang pun itu penuh karena dari banyak wilayah di penggilingan ini. Nah ini kalau dilihat truknya. Nih orang-orang warga juga udah mulai partisipasi. Untuk anorganik ini boleh sebenarnya diberikan ke pemulung, nggak ada masalah. Jadi memang nggak ada targetnya sama sekali supaya truk hijau ini pas keliling penuh, itu nggak ada. Jadi justru targetnya adalah bagaimana caranya supaya truk oranye ini sedikit isinya. Jadi residu yang dibuang itu sedikit, yang ke Bantar Gebang itu sedikit. Itu yang diharapkan, bukan berharap bahwa truk hijau ini penuh, karena bisa jadi misalnya udah diberikan ke pemulung. Yang ditekankan untuk tidak diberikan ke pemulung hanya misalnya kayak limbah baterai, oli, lampu rusak karena ada merkurinya, hal-hal seperti itu, elektronik yang ada PCB, semua itu disarankan harus ke truk hijau, bukan disarankan, diwajibkan gitu, karena itu berbahaya. Sayangnya memang pemulung juga nggak tahu bahayanya itu gitu. Jadi kesian juga sebenarnya kalau mereka dapat. Mungkin bisa dilakukan kayak di tempat saya buka drop off. Jadi kalau misalnya ibu bapak nggak bisa nungguin untuk sampai truk hijau lewat, tapi ada sampah B3 dan elektroniknya mau diberikan dan nggak bisa nunggu petugasnya keliling, bisa di tempat kami di Koperasi Kompos yang sementara ini ada di Pangrango 11. Nah, persoalan yang tadi Pak Kun sampaikan adalah truk ini overload ketika jalan, terutama pada hari Kamis gitu. Mungkin kan, dan karena kan ke Senin ke Kamis itu 3 hari, kalau Kamis ke Sabtu 2 hari, Sabtu ke Senin tuh 2 hari. Ada 1 hari yang 3 hari jaraknya, dan ini yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu masih muat sih gitu, 2 minggu, 3 minggu masih muat, tapi puncaknya kemarin 10 bulan 2 itu truknya hanya bisa sampai selesai Taman Astri. Jadi sebagian RT 2, Pangrango, Ciremai, dan RT 1 itu belum terangkut. Lalu paginya di hari Jumat sebelum mereka pergi ke rusun, mereka angkut dulu di yang tertinggal tadi yang belum selesai gitu. Nah, ini kalau mau dilihat juga, ini berat sampah kita yang masuk di Bantar Gebang. Ini ada berat resinya dan itu 9 ton dalam seminggu. Jadi persoalannya itu sebenarnya adalah, mungkin bukan persoalan, pertanyaannya adalah apakah kita sudah memilah gitu di RW 16. Kalau kita belum memilah, pasti truk oranye ini dengan 3 kali seminggu nggak akan muat gitu. Tapi kalau kita sudah memilah, insya Allah truknya muat gitu. Nah,
Itu yang ingin saya sampaikan, yang saya tangkap dari Satpol LH ya, yang informasi ke Pak Kun, lalu juga ada komunikasi pribadi yang disampaikan ke kami gitu. Dan ini ada sedikit gambaran mengenai sebuah perumahan juga yang persis seperti kita, mungkin malah lebih bagus ya, di Real Estate Tanjung Barat Indah, kira-kira sekitar 400 rumah, yang mereka juga dapat punya problem yang sama seperti kita, dan mereka itu pakai kalau misalnya tahu yang kontainer Amrol itu yang 6 meter kubik yang dipasang ke truk nanti diangkut bisa ditaruh aja kontainernya, itu dalam seminggu biasanya mereka 10 kontainer, jadi kurang lebih bisa sampai 2 sehari. Nah, dari awal 2020 mereka melakukan pemilahan dengan serius di tingkat RW supaya benar-benar berkurang sampahnya, dan itu berkurang dari 10 kontainer jadi hanya 2 kontainer. Terkait dengan koperasi ini tempat perumahan yang saya sebut itu ya, ini tempat mereka mengolah sampah organiknya dan sampah daun-daunnya, karena ternyata di truk oranye juga masih suka ada masuk daun-daun juga gitu. Jadi mereka olah sendiri kalau ini semua itu, dan itu berkurang hampir 80% bisa dikatakan. Nah, terkait tadi Pak Kun sempat beberapa kali sebut mengenai koperasi kompos. Jadi sebenarnya koperasi kompos ini di luar sistem pengelolaan sampah di RW 016 gitu. Ini adalah uji coba yang dilakukan oleh PKK secara mandiri ketika mendengar sosialisasi dari Satpol LH di tahun 2021, dan sebelumnya juga PKK diinfokan lewat sebuah pertemuan gitu mengenai Pergub 77 2020 ini. Nah, ini sebenarnya langkah inisiatif aja untuk cari apakah kita bisa punya solusi untuk mengelola sampah di tingkat RW. Dan sampai saat ini, alhamdulillah sudah 1 tahun berjalan, dan ini bersifat sukarela karena nggak bisa memaksakan juga. Kalau yang bisa membuat suatu kebijakan di tingkat RW tentunya pengurus RT dan RW kesepakatannya. Tapi kalau PKK ini bersifat sukarela, siapa yang mau menjadi anggota dan merasa sadar bahwa memilah itu penting, dia ikut menjadi anggota. Dan ini udah berjalan 75 rumah, dan kalau kami lihat berarti ternyata di RW 16 ini cukup banyak ya yang mau memilah sebenarnya, dan kami mesti punya waiting list juga. Cuma kami nggak bisa juga mengakomodasi karena tempatnya selama ini kan masih numpang di carport aja gitu, nggak ada fasum yang dialokasikan untuk ini gitu. Beda dengan misalnya perumahan lain yang punya mengalokasikan lahannya untuk pengelolaan ini gitu. Itu yang saya sampaikan supaya juga jelas bahwa si PKK ini nggak ada hubungannya ya, sebenarnya bukan sesuatu yang bukan sesuatu dari sistem RW di kita gitu, sistem pengelolaan sampah di RW gitu. Tapi berharap kalau memang melihat bahwa bila dikatakan 75 rumah ini bisa, berharap yang lain juga tergerak untuk ikut bergabung, dan ini bisa menjadi sistem yang di RT RW ini gitu. Jadi kalau sekarang kita punya problem, saya rasa kita bisa punya solusinya juga gitu. Dan solusi itu bisa diupayakan bersama. Itu saja sih dari saya sebagai informasi tambahan. Mohon maaf kalau agak jadi kepanjangan. Dan mungkin sekarang jadi saya, Pak Kun, gimana Pak Kun? Apa boleh tanggapan dari Ibu Bapak yang hadir di sini? Silakan. Terhadap ini. Jadi ya, gambarannya tadi Bu Santi mengatakan bahwa tidak ada kaitannya antara truk hijau dengan truk merah. Nah, persoalan kita berarti ada 2, yang satu tentang pemilihan sampah yang memang kita tentu programkan sebagai organisasi yang lebih baik, dan kita ada contohan yang memang mendesak adalah akibat daripada 4 hari menjadi 3 hari. Ini dampaknya sudah nyata kelihatan di warga gitu ya, ada yang komplain, dan kemungkinan juga masih akan ada komplain lagi sepanjang pemilihan itu tidak berjalan baik, karena tujuan pemilihan adalah untuk mengurangi sampah yang ke Bantar Gebang ini. Jadi Bapak sekalian silakan berikan pendapat khususnya tentang pengelolaan sampah itu yang harus kita dukung,
dan juga bagaimana mengatasi kalau jadi 6 menjadi 3 truk merah itu kelihatannya masih ada risiko. Silakan Bapak Ibu sekalian memberikan pendapat. Ya, silahkan Pak. Terutama mungkin bisa kasih pendapat mengenai apakah misalnya mungkin kita untuk melakukan pemilahan gitu ya di RW kita ini. Nah, silahkan Bapak Ibu. Pak Denny silakan, Bapak Ibu sekalian. Bu Santi, berarti memang di warga itu harusnya diwajibkan ya dengan adanya 2 tong sampah 1 kantong itu ya. Jadi ya pertama-tama Pak Diki yang perlu ini apakah misalnya ketua RT mendukung dan warga juga mendukung gitu ya kalau mau ada pemilahan ini gitu. Terutama RT ya dan RW gitu sebagai kalau kita komitmen nanti kan caranya bisa dicari seperti yang Pak Diki sebutkan ya mengenai kantongnya atau wadahnya, tapi apakah kita sebagai sistem di RT RW ini mau menuju pengurangan itu gitu. Akan beda halnya kalau kita misalnya memaksa satpol untuk harus menambah hari ngambil ke kita gitu kan. Kalau itu kan keputusan yang sifatnya sepihak untuk kepentingan kita gitu. Padahal kita tahu dalam gambaran besar bahwa ada problem ya di Jakarta ini gitu. Ya betul Pak Diki. Ya memang semestinya kan kita juga dukung ya karena memang untuk mengurangi mengurangi beban si truk oranye ini. Ya maka kita juga harus memberdayakan truk hijau gitu kan sebenarnya kan. Karena awal-awal saya dapat info pemilahan ini saya agak bingung. Kok dipilah begitu saya bingung kan, sampah itu kan jadi satu terus seperti misalnya elektronik selama ini kan begitu botol, Iya betul. macam kaleng, kardus gitu kan. Iya iya. Ini agak memang to be honest agak lebih merepotkan untuk warga gitu. Tapi kalau ini terus diedukasi, disosialisasi ke warga bahwa ada permasalahan di Bantar Gebang dan di truk oranye gitu kan. Maka harus diberdayakan truk hijau ini untuk mengangkut sampah-sampah yang kering, sampah-sampah elektronik dan seterusnya karena ada bahayanya juga di situ gitu kan. Iya betul Pak. Nah ini butuh sosialisasi yang agak sering nih Bu Santi. Iya betul Ya, Pak. pasti warga juga saya sangat yakin masih ada yang masih bingung gitu untuk memilah itu seperti apa gitu kan. Apakah harus dengan punya satu rumah dengan 2 tong sampah atau 3 tong sampah gitu kan, sehingga mereka juga langsung buangnya juga enak gitu. Ya, kalau kita lihat dari jadwalnya yang hanya akan ada 2 kali sebulan, sebenarnya justru anorganik itu yang bersih kering itu disimpan rapih di dalam rumah sampai jadwalnya. Karena kalau dia ada 2 tong sampah di luar rumah yang misalnya ditaruh itu akan akan kena hujan, rusak apa. Nah, jadi justru di dalam rumah disimpan rapih sebenarnya. Boleh pakai tong gitu ya, boleh pakai apa aja gitu, tapi disimpan rapi. Nah, kalau nggak mau terlalu lama, bisa juga diberikan ke pemulung yang di sekitar untuk yang secara ekonomi mungkin masih dikumpulkan oleh pemulung. Yang saya tahu tuh kan botol plastik gitu masih, tapi kalau kayak botol kaca pemulung biasanya nggak mau karena harganya rendah gitu. Tapi kalau truk truk hijau dia terima itu gitu. Kayak misalnya beberapa jenis lah, ada yang secara ekonomi itu hampir ya bisa dibilang nggak ada nilai ekonominya, malahan justru beban karena harus ngangkut kan gitu. Tapi masih ada yang bisa jadiin itu bahan baku kalau kondisinya bersih gitu. Contohnya plastik-plastik lunak itu bekas belanja online gitu. Itu pemulung nggak kumpulkan, tapi sebenarnya dia masih bisa daur ulang gitu. Cuman udah nggak ada harganya di pasaran gitu. Nah, truk hijau itu fungsinya seperti itu untuk hal-hal yang sebenarnya pemulung udah nggak mau juga gitu. Jadi dia yang memberikan ini nanti kepada pihak yang bisa mendaur ulangnya gitu. Iya, sementara memang kita mesti tahu ya jadwal truk hijau itu kapan datangnya gitu kan. Iya betul Pak. Memang iya sih sampah anorganik itu lebih sedikit memang ketimbang sampah organik kan. Betul. Sampah banyak banget. Makanya mungkin
wajar lah ada yang komplain karena bisa jadi dalam sehari itu mereka sampah dapurnya jauh lebih banyak, misalnya 1 hari aja nggak keangkut bisa numpuk ke 2 hari kan. Iya. Nah, sampah dapur ini sebenarnya juga bisa kalau misalnya kita berkenan memilah, kami itu sedang jajaki untuk pihak ketiga untuk mengumpulkan yang butuh sampah dapur. Jadi kan ada peternak maggot di Cakung dekat United Tractor. Itu di kompleks itu mereka itu mengolah 4 ton seminggu dan mereka kekurangan sampah dapur. Nah, Bagus. mereka berkenan jemput kalau kita mau pilah gitu. Nah, jadi kan sebenarnya ada jalannya ya untuk kita kalau kita mau milah tuh sebenarnya ada jalannya gitu. Nah, sekarang berharap di rapat ini bisa tahu apakah kita kira-kira ini bisa sesuatu yang dilakukan gitu di tingkat RW untuk mengajak kita sama-sama gitu mau memilah gitu. Mungkin memang kan ada beberapa yang berat, tapi kalau misalnya sampai 50% aja berkenan, itu udah suatu langkah yang luar biasa ya. Lumayan berdampak ya Bu ya? Iya pasti berdampak ya, ke truknya pasti berdampak kan kalau 50% udah mau memilah gitu. Iya betul. Jadi kalau yang di Cakung itu apa Bu yang harus dipilah sampah dapurnya seperti apa? Sampah dapur itu misalnya ada sisa-sisa kulit buah, terus apa yang basi-basi kayak gitu itu mereka bisa karena untuk maggot itu adalah larva dari lalat BSF namanya. Yang sekarang itu dia akan makan sampah, nanti dia akan dipanen sebagai pakan ternak untuk lele, untuk koi gitu Pak. Nanti dia juga ada kotorannya yang hasilnya jadi kompos gitu. Nah mereka itu perlu, cuman memang mereka nggak bisa batang-batang ini sapuan halaman gitu ya, misalnya ada yang kasar-kasar gitu nggak bisa. Tapi kalau dari sayuran-sayuran yang kita masak itu sisa yang matang ataupun mentahnya itu bisa gitu. Iya. Jadi kalau sampah, maaf nih saya kan di rumah juga ternak kucing ras ya. Nah, jadi kotoran mereka ini itu masuknya ke sampah dapur kah atau residu? Kalau itu masuk residu karena nggak ada karena takutnya ada kontaminasi penyakit ya kalau dari kotoran kucing. Jadi kotoran binatang itu nggak bisa masuk ke dalam organik gitu. Karena nanti kan dipakainya itu untuk pupuknya itu kan bisa untuk tanaman yang dimakan ya. Gitu kan. Jadi kotoran binatang itu nggak bisa, takut ada penyakit. Itu masuknya residu. Yang masuk residu itu sebenarnya popok pampers ya buat lansia, orang tua, pembalut, puntung rokok. Ya gitu sebenarnya sangat sedikit sekali residu itu sebenarnya gitu. Kalau misalnya udah dipilah. Iya. Oke. Ya bagus sekali nih hari ini ya pembahasannya, cuman sayangnya nggak banyak yang hadir. Nah, silahkan mungkin Pak Denny gitu, Pak Denny yang kebetulan ada, Bu Ginta kok hilang ya? Atau ya ada Bu Ginta deh, ada Bu Ginta gitu. Pak Yadi ada. Pak Yadi ya. Dan yang lain-lain juga boleh kalau misalnya ini. Apa misalnya mau ada RT tertentu yang pionir deh gitu. Kita cobain misalnya katakan Pak Denny RT 5 aja dulu untuk milah gitu, nggak usah se-RW 16 gitu. Misalnya kayak gitu. Atau di RT 1 misalnya Bu Ginta atau gimana gitu misalnya. Pak Helmi RT 1 ada, Pak Helmi silakan. Bu Ginta masih ada, Bu Ginta? Masih ada, Pak. Silakan Bu beri pendapat. Jadi tentang masalah pemilahan sampah dan pembuangan sampah ke Bantar Gebang tadi sudah panjang lebar. Jadi persoalan kita adalah kita tuh harus memang niat kemudian diorganisasi secara lebih bagus supaya pemilihannya lebih banyak. Sekarang sudah sekitar 72 ya Bu Santi ya. Itu berarti kira-kira sudah 20% dari total rumah itu.
Jadi Iya. bagaimana bisa menggerakkan yang lainnya, caranya bagaimana ya Bu Santi ya? Iya, itu ya sekitar kita tuh total berapa ya Pak sekarang ini warga Kurang lebih 500. 500 di sini Bu. Oh iya iya iya. Ya belum sampai 15% lah sekarang baru kita. Jadi bagaimana menggerakkan ini, karena ini persoalan pertama adalah soal niat. Kalau nggak niat agak susah juga. Nah, untuk niat ini mungkin butuh petunjuk, butuh infrastruktur semacam itu. Infrastruktur kita, apakah sampah-sampah itu tetap tinggal di rumah sampai mobil yang hijau itu menjemput atau bagaimana ya Bu? Iya Pak. Jadi sampah itu di dalam rumah sampai truk hijaunya itu jemput gitu. Kalau udah disusun rapi sebenarnya enggak apa namanya ya jadinya nggak terlalu banyak ya diringkes ya. Kalau kardusnya masih tetap seperti kardusnya bentuknya nggak ditipisin gitu ya akan banyak. Tapi kan kita juga ada yang keliling, misalnya ada tukang loak keliling yang dia ngumpulin kardus gitu. Bisa dikasih kardusnya ke dia kalau dia pas lewat gitu. Atau ada ibu-ibu lain yang keliling pagi-pagi ngumpulin, itu bisa aja dikasih kalau nggak mau terlalu lama di rumah kita. Gitu. Bu Santi mau nanya, kira-kira berapa ya persentase sampah yang non organik itu dibandingkan jumlah sampah keseluruhan ke Bantar Gebang? Ada kira-kira sampai 1/4? Artinya yang sekarang ini dikerjakan oleh koperasi, ada nggak porsinya kira-kira 1/4 daripada jumlah sampah yang ada di sini semuanya? Kalau yang dikoperasikan hanya organiknya saja dari 70 rumah ya Pak? Iya. Dan itu kira-kira kami dapat sekitar 300 kilo per minggu sampah yang masuk. Jadi 300 kilo per minggu kami, nah kalau misalnya kami kan cuma sekitar 15% lah ya. Kalau misalnya kita dikali bisa 2 ton berkurang gitu dalam seminggu gitu ya, atau bisa 3 ton dari 9 ton tadi ya. Kita kan total 9 ton. Jadi bisa 3 ton sampah berkurang yang ke Bantar Gebang dari 9 ton sampah yang diproduksi RW 016. Kalau melihat dimensi dari truknya ya, truk itu kira-kira mungkin 4-5 ton ya Bu ya, truk oranye itu Bu ya. Kalau dulu kan diangkat misalnya 4 hari, itu mungkin sekitar 1 minggu sekitar 20-25 ton kira-kira begitu Ibu ya. Enggak Pak, kalau ke Bantar Gebangnya sekitar 9 ton. Jadi truk itu Pak ya bisa maksimal sampai segitu Pak 5, tapi enggak tiap hari sama kan beratnya Pak. Jadi sebenarnya kita kan diangkat 3 kali seminggu ini sekarang adalah sama dengan diangkut tiap hari tapi sedikit-sedikit. Jadi kalau dulu kalau diangkut tiap hari dia nggak penuh gitu. Tapi apa namanya kalau sekarang kalau seminggunya ya sama jadinya totalnya beratnya dulu dan sekarang itu sama-sama, makanya dihitungnya per minggu bukan per hari, karena per hari itu kadang dia kalau tadi yang saya share itu datanya ini ada berat timbangannya nih Pak. Jadi kalau di hari Sabtu sama di hari Senin tuh sekitar 2,5 ton kita. Kalau di hari Kamis kita 4 ton sampahnya. Jadi totalnya sekitar 9 ton seminggu. Ini nih. Ini nih 2360 kilo hari Sabtu. Ini 2388 hari Senin. Itu yang masuk ke Ibu ya? Iya, ini masuk ke saya dikasih dari truk. Ini 4260 kilo. 4.260 kilo, ini hari Kamis. Jadi hari Kamis kita itu sekitar 4 ton. Nah, jadi total seminggu sampah kita adalah 9 ton. Kalau kita pilah sampah organiknya, kita bisa mengalihkan sekitar 3 ton per minggu. Gitu. Nah, tapi yang diperlukan pastinya tentu restu dan misalnya komitmen pertamanya dari RW dan RT ya. Warga biasanya kan lebih nurut ya, kalau misalnya udah keputusan RT dan RW-nya, warga akan ikut ke arah situ. Gitu. Saya kira Bu, tadi saya katakan kita mulai dari niat, sekarang kita niatin kita ingin ke arah situlah.
tolong Ibu bantu bagaimana caranya, mekanismenya, urutannya semacam itu, baru kita nanti keluarkan sebagai suatu keputusan bersama gitu. Iya. Termasuk kebutuhan infrastruktur apa, Ibu kan mengatakan kekurangan tempat semacam itu yang harus carikan tapi belum dapat juga gitu. Jadi apa-apa seandainya warga niat, apa-apa instrumennya, SK-nya tidak jadi kita, kemudian apa-apa yang mesti mereka persiapkan, apa-apa yang mereka harus lakukan, barangkali dapat Ibu bantu pemandunya, Bu. Baik Pak, kalau misalnya kami dari PKK siap untuk bantunya ya. Ada Bu Tari, ada Bu Susi, di sini ada Bu Fajar gitu. Pengen tahu juga Bu Pak, sebenarnya karena mumpung ada juga warga yang lain selain RT-nya dan RW, kalau warga di sini bagaimana? Kalau setuju memilah boleh kasih reaction pakai jempol gitu di ininya, tanda misalnya setuju gitu, misalnya. Atau supaya kami tahu juga kan ada yang hadir ya, mungkin ada pendapatnya juga gitu ya. Karena ini rembuk gitu. Bapak-bapak boleh berkenan kalau misalnya dan ibu-ibu yang di sini, apakah misalnya setuju dengan adanya pemilahan di RW 16? Setuju. Setuju ya. Saya kira mestinya setuju, ini kan hal yang sangat baik. Tinggal untuk memulainya memang tentu harus ada sosialisasi teknis, masalah-masalah teknis semacam itu. Iya. Maksudnya ini yang kita butuhkan. Tapi kita harus mengatakan setuju saja, tidak bisa lain itu. Iya Pak. Tapi kan kalau udah ini minimal jelas ya maksudnya memang. Ya. Bu Fajar mau bicara? Ya izin. Mohon izin Pak Kun dan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi sebenarnya ya senang ini hari ini kan semua bisa hadir, bisa mendengarkan penjelasan yang memang selama ini banyak dari warga yang tidak mungkin tidak sempat nyimak kali ya dengan pengumuman-pengumuman yang sudah sering kali kita sampaikan melalui WA grup baik itu WA grup RT, PKK maupun di arisan ibu-ibu itu. Nah, sepertinya Pak Kun, sepertinya kami ini butuh sekali dukungan dari pihak RT. RT. Ya dari jadi kalau dari RT tidak ada penggeraknya dari pihak RT yang dalam hal ini pasti secara resmi beliau-beliau ini kan yang berkepentingan memegang kepentingan di wilayah masing-masing, itu kayaknya juga nggak akan bisa bergerak gitu Pak Kun. Kalaupun kita ibu-ibu PKK, teman-teman Dasawisma sudah memberikan sosialisasi, tapi ternyata dari pihak ketua pengurus RT tidak ada juga yang gerakan. Wah, Bu Fajar putus. Dia lagi perjalanan kayaknya. Iya, di mobil. Iya, mungkin ini sih Pak Kun. Alhamdulillah nih hari ini kan ada Bu Ginta, Pak Denny. Kalau dilihat dari uji coba memilah kan Bu Ginta, Pak Denny ini yang justru anggota juga di eksperimen koperasi kompos gitu. Jadi saya cukup yakin, cukup paham gitu gimana hari-harinya, bagaimana menjalani pemilahan ini gitu. Mungkin bisa bercerita juga ya Bu Ginta sama Pak Denny gitu. Apakah ini sesuatu yang bisa dijalani? Karena ketua RT yang lain kan nggak ikut Pak sebagai anggota. Baik Ibu, memang untuk pemilahan ini perlu sedikit ini ya ekstra kita lah ya. Memang terus terang saya memang menyediakan satu tempat khusus di dalam rumah kalau untuk pemisahan sampah-sampah yang untuk ke kompos gitu. Jadi setiap hari itu kita pilah semuanya, dan untuk yang plastik atau kardus itu kita pisahkan setiap hari sih gitu. Memang perlu ya, memang kebetulan sih kita nggak ada ART ya, jadi bisa kita lakukan sendiri. Dan memang kalau yang sebenarnya sih lebih mudah lagi kalau semuanya punya ART ya, untuk menginformasikan ke ART-nya gitu loh Bu. Gitu ya, aja Pak. Dari saya sih Bu. Terima kasih Pak Denny, terima kasih dukungannya.
Ya, Bu Ginta, silakan Bu Ginta kalau mau menambahkan, Bu Ginta. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, selama ini saya memilah juga sama dengan Pak Denny. Saya pilah sendiri di dalam rumah. Yang tanpa akhir kita buang ke depan langsung. Karena kalau di dalam rumah kan bau ya Ibu. Nah, sama seperti Pak Denny. Mungkin kalau pendapat saya sebenarnya untuk memilah ini dari niat ya, niat masing-masing warganya. Niat untuk memilah dan mungkin yang lebih penting lagi dari RW itu ada sosialisasi. Mungkin tidak diangkut apabila tidak mengikuti prosedur pemilahan, mungkin seperti itu. Kalau selama kita melalui WA nggak dipilah, masih diangkut, nah mungkin jadi terusnya akan tetap berjalan seperti ini, sampahnya menumpuk seperti kemarin yang terjadi tanggal 10, yang akhirnya nggak masuk ke Taman Asri ya Ibu. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang sudah nggak diangkut, apabila nggak dipilah, nggak diangkut, mungkin semuanya akan bergerak untuk memilah, masing-masing akan memilah sampahnya. Seperti itu. Kalau pendapat saya seperti itu, Bu. Baik Bu Ginta, terima kasih banyak untuk boleh masukan. tambahin Bu Santi Ya, boleh. yang RT1. Ya, boleh Jadi Bu Tari. RT1 kan permisi Pak Kun. Saya Ini istrinya Pak Sam, Bu Tari, Pak. Istri sekretaris RT. Ya, silakan Bu Tari. jadi kalau Putus-putus suaranya, Bu. iya Bu Santi. Nah, Jadi untuk di RT1 ini kami sudah jalan untuk informasi ke warga. Jadi ke warga kami sudah jalan. Nah, tapi memang kendalanya seperti yang Bu Ginta sampaikan adalah memang niat dari warganya, Bu. Sampai untuk yang kompos. Nah, saya cuman aja yang bisa kompos, tapi beberapa yang jauh-jauh agak susah untuk kirim ke rumah saya gitu. Nah, ada juga yang beberapa bilang susah menyampaikan ke ART, jadi kayak rempong sendiri gitu. Juga kita beri seperti kayak spanduk atau apa Bu, kalau memang di RW ini sudah menerapkan untuk pilah-pilah sampah. Jadi memang harus ada kayak kita ditunjukin gitu di depan mata kita kalau ada spanduk, oh memang benar nih di RW kita sudah menerapkan untuk pilah sampah. Jadi harus mulai digedor nih kesadaran dari tiap warga gitu Bu. baik Bu Tari. Terima kasih banyak Bu Tari. Jadi kalau yang saya tangkap tadi pertama dari Bu Ginta adalah perlu ada konsekuensi yang diberikan kepada warga yang tidak memilah sebagai bukan sanksi ya konsekuensinya dari RW untuk warga. Lalu Bu Tari adalah perlu ada sosialisasi yang terlihat ya dengan ada spanduk atau apa untuk sosialisasi ini supaya benar-benar ini program dijalankan di RW gitu ya. Baik, terima kasih. Adakah masukan lainnya? Ya. Gimana Pak Kun tanggapannya mungkin Pak Kun terhadap masukan dari Bu Ginta tadi dulu, baru Bu Tari. Ya, secara umum tadi kami menyampaikan bahwa kita memang wajiblah harus setuju. Tinggal kita kan membutuhkan proses knowledge-nya, pedomannya, itu yang saya mohon bantuan Bu Santi dan Bu Fajar untuk mengimplementasikan dalam program-program. Jadi intinya kita mengatakan haruslah. Apapun juga nanti kita akan rapat lagi, akan kita buat keputusan bersama, tetapi semua kembali kepada niat, kembali kepada kesadaran warga. Soal sanksi memang agak sulit lah juga ya, tapi
bagaimana warga itu sadar dan terpanggil bahwa ini hal yang baik. Seperti saya rasakan di rumah tidak ada repotnya kok untuk memisahkan sampah dapur, sampah apa gitu. Tapi kalau tidak ada niatan itu memang semua jadi serba repot. Jadi Bu Santi, kita akan tetapkan itu sebagai kebijakan RW, tapi yang punya pasukan sebenarnya kan RT. Karena itu kita butuh satu pedoman, acuan, rujukan apapun, spanduk apapun juga edaran akan kita lakukan. Itu Bu Tari, jadi tidak mungkin tidak setuju ini Bu. Bu Dwi, apa kabar Bu Dwi? Baik Pak, alhamdulillah. Ya, ya. Maaf telat Bung, tadi ada keperluan dulu, J. Ya. Saya rasa Santi. jadi mohon bantuannya, petunjuk teknis apa yang harus kami lakukan, tapi terutama lagi adalah kesadaran warga dan juga ada komando dari para pengurus RT, karena yang punya pasukan pada dasarnya RT gitu. Intinya kita ingin kok makin lama makin maju, dan kalau boleh kita kawasan kita termasuk kawasan yang baik ya, semoga dapat menjadi percontohan lah. Ibu Santi itu sudah mulai sebenarnya. Jadi Bu Santi mohon bantuannya Bu ya. Kita Baik, akan Pak. kita tidak bisa mengatakan tidak, kita akan harus apapun juga memang butuh proses gitu Bu. Ya, baik Pak. Baik Pak Kun, insya Allah kami di PKK siap untuk bantu secara teknisnya ya. Ini kan ada Bu Dwi, ada Bu Tari, ada Bu Fajar, Bu Susi gitu. Untuk memudahkan. Memang salah satu yang nanti yang terfikir untuk dilakukan adalah membuat komitmen, Pak. Jadi kalau tadi terkait Bu Ginta tentang konsekuensi, kalau misalnya di koperasi kompos ini, di awal itu memang harus ini dulu, harus yakin bahwa yang bersangkutan sudah mendapat informasi tentang caranya memilah gitu. Jadi perlu ada pernyataan sudah membaca panduannya. Nanti kan berarti yang disiapkan panduannya, lalu habis itu ada pernyataan sudah mempelajari panduannya dan siap untuk bersinergi gitu kan dengan apa yang direncanakan. Yes, Bu Fajar silahkan. Oh iya, mungkin juga kalau sebagian kan warga banyak yang menggunakan ART ya, ada dibantu ART. Mungkin bisa juga ada Bu Santi untuk sosialisasi ke ART gitu. Iya. Oh iya. Iya. Jadi memang PKK sih setahu saya juga udah buat program kemarin ini untuk ART. Jadi ada undian untuk ART yang aktif memilah. Jadi untuk Januari udah ada pemenang undiannya 3 orang gitu. Dan ini memang dananya ya dari ini aja sih, dari saweran PKK aja gitu, supaya menjadi perhatian juga. Jadi rame gitulah, orang jadi punya perhatian. Tapi kan sesuatu program baru butuh waktu nih berjalannya gitu. Semoga nanti dibantu oleh Ibu Bapak untuk mengajak juga ART-nya. Jadi ada undian Pak Kun. Jadi untuk ART yang kirim foto saat dia memilah sampah dan menyerahkan ke truk gitu. Dan itu terus diundi. Hadiahnya sih ini aja mungkin nggak terlalu besar berharga kedengaran, tapi kan pulsa lumayan ya Pak. Ya. Saya kira dengan cara spanduk itu juga mungkin bagus ya, kayak putar itu ditempatkan beberapa tempat strategis sehingga tidak ada alasan orang tidak membaca. Mestinya tidak ada alasan untuk para keluarga untuk tidak mengerti manfaatnya. Kira-kira macam itu. Untuk sanksi, tapi nomor 1 dipanggil dulu kesadarannya. Ya. Saya kira dengan spanduk itu bagus Bu, dipasang di strategis agar supaya masa sih orang nggak mengerti, kita kan orang sekolah semuanya, kira-kira begitu. Nggak ada alasan untuk nggak mengerti, nggak ada alasan untuk tidak memulai, itu kalau malas saja kita nih kalau gitu. Apalagi udah biasa ya jalan-jalan ke luar negeri ya Pak, udah tahu kalau di luar negeri memilah gitu kan Pak. Iya. Jadi barangkali mungkin bisa juga salah satunya lagi adalah teladan ya Pak, mungkin yang jadi itu. Jadi kalau ketua RT memilah seperti Bu Ginta sama Pak Denny kan tentu warganya ikut gitu. Semoga yang lain juga ikut sebagai teladannya gitu. Saya rasa itu Bu, jadi butuh keteladanan lah
ada yang iuran macam-macam itu semua harus keteladanan. Memang persoalannya adalah di tempat kita nih kan ya, siapa yang mau jadi ketua RT itu juga agak susah juga. Ini Bu kita udah dengar tuh, udah mau mundur. Waduh, gimana itu? Untung aja Pak Denny masih mau lagi. Jadi apapun juga ini merupakan pekerjaan yang sebenarnya tidak berat. Ada keteladanan, ada contoh, ada konkret. Karena sebenarnya tidak ada yang nggak bisa dilaksanakan. Ini perkara mudah sebenarnya. Tinggal kesadaran saja yang harus kita bangun gitu. Dan saya yakin semua Bapak Ibu pasti sadar lah soal ini kan. Ya. Iya. Oke, kembali Bu, Iya. kembali kepada permasalahan truk sampah yang oranye. Ya, ini untuk mengatasi kedosan warga. Saya akan tetap usulkan pada Bu Indi itu supaya tetap Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Baik Pak. Jadi ini sebagai satu masa transisi lah. Ya. Sambil kita ajukan yang truk hijau itu supaya, dan truk hijau kan Ibu tadi mengatakan tidak perlu penuh, karena tujuannya kan bukan penuh ya Bu ya. Bukan, justru sebenarnya tujuannya mengurangi sampah. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore tetap ada pemulung, itu nggak masalah. Jadi truk hijau itu bukan tujuannya mencari penuh itu kan Bu ya. Iya, tapi dia harus ambil yang apa namanya, yang tadi itu terutama yang B3 ya Pak. Itu komitmennya mereka untuk ambil yang B3 yang berbahaya itu Pak. Jadi B3 mereka bukan setiap rumah, atau kadang-kadang kan banyak rumah juga yang tidak menyediakan atau nggak ada barangnya tuh bagaimana? Nah iya, jadi untuk B3 itu sebenarnya paling baik adalah tiap RT menentukan di mana drop point untuk B3-nya. Jadi emang dikumpulkan di hari tertentu gitu ya. Misalnya kayak RT 5 kan punya ruang pos pertemuannya gitu. Misalnya di situ dikumpulkan di hari menjelang pengangkutan untuk yang kecil-kecil, kayak misalnya orang mau buang cuman baterai 3 biji. Kan kalau di tong sampah nggak kelihatan kan itu. Jadi lebih baik itu ditaruh di drop point, atau boleh juga ke tempat saya. Jadi untuk B3 itu masing-masing itu mengusahakan, misalnya di Taman Sari kan lebih mudah lagi, misalnya ditaruh di balai warga misalnya. Jaga balai warga, jadi semua orang bawa ke situ ya Bu. Jadi tidak perlu mampir dari rumah ke rumah ya. Iya gitu, itu bisa begitu gitu. Jadi untuk warga-warga yang terlalu kecil-kecil ya, misalnya charger atau apa, dan kadang-kadang soalnya orang pikir pas ngelihat, oh dipikir barang bagus padahal udah rusak gitu kan. Nanti misalnya diambil pemulung, terus pemulung tahu-taunya pas udah lihat rusak dibuang lagi sembarangan. Jadi memang lebih baik B3 itu sebenarnya di tempat yang di pol ya. Di pol, mungkin balai warga boleh Pak, itu menurut saya ideal, satu aja di RW 16 juga nggak apa-apa, di salah satu pojok di setting. Atau di pojok itu kantornya Sakra untuk RT 4 gitu. Iya. Termasuk petunjuk teknis nanti boleh ya Bu ya? Iya. Jadi seperti itu, kecuali ini. Ya, kecuali misalnya barangnya besar gitu, berat lebih dari 5 kilo, jadi truknya bisa buat janji untuk ke sana gitu. Ya. Dan ada hotline ya saya rasa Pak untuk sampah ini. Jadi ketika ada sampah misalnya warga yang tidak memilah gitu, itu akan langsung diberikan respon gitu loh, untuk supaya besok dipilah karena sampahnya ternyata masih campur gitu. Ya. Dan harapannya tidak ada yang tersinggung gitu ketika mendapat reminder gitu. Bu, nanti masing-masing warga akan saya suratin Bu dengan konsep yang bagus. Nanti seperti biasa saya edarkan mungkin 500 edaran ke semua warga sehingga tidak ada warga yang tidak tahu harusnya. Ya, sekalian panduan yang disiapkan tadi Bapak minta itu ya Pak? Iya. Panduan detail tadi mungkin ada spanduk, perlu drop point untuk B3 di RT 4 di mana. RT 4 mungkin banyak tempat dekat itu yang tukang jualan itu, atau di pintu klaster Taman Angin juga bisa itu Bu. Iya. Nah itu ketua RT nanti yang kita perlu koordinasi Pak, yang memutuskan di mana tempatnya. Kalau misalnya di RT-nya nggak ada, mungkin mau disatukan aja di balai warga gitu, boleh juga gitu. Sebagai level RW-nya gitu kan. Karena kan konsekuensi dari tempat drop point itu adalah dia bisa diakses gitu setiap saat, tapi nggak sembarangan orang juga bisa akses itu. Bisa. Ya, silahkan Bu Dwi. Pengalaman saya ya, setelah ada ember yang dibagi Bu Santi itu, saya
RT juga kita itu lebih termotivasi untuk memisahkan sampah ya. Apa memungkinkan nggak ya kalau itu warga dibagi lagi itu ember-ember seperti itu, tapi untuk misalkan untuk yang B3 dikumpulin dulu nanti baru jadi mereka kalau buang langsung di situ seperti itu. Atau untuk yang anorganik memungkinkan nggak seperti itu? Kalau Bu Dwi, itu sesuatu yang saya rasa jawabannya terpulang kepada RT-nya ya Bu, karena kan ada konsekuensi biaya ya. Kalau waktu yang koperasi kompos kan ember itu yang mau jadi anggota dengan sukarela iuran gitu ya untuk embernya. Nah kalau misalnya saya rasa itu memungkinkan malah justru untuk organiknya juga Bu Dwi. Jadi karena kalau untuk si B3 itu biasanya sampahnya nggak terlalu banyak. Jadi pakai ember khusus mungkin atau di rumah jadi terlalu makan tempat. Tapi ininya yang sehingga ada drop point itu sebenarnya untuk mereka taruh aja gitu kan. Biasanya nggak terlalu banyak. Takutnya menuhin rumah sih Bu. Kalau anorganik sebenarnya bisa juga kalau dibuat kantong ya mungkin bentuknya jangan. Oh Pak Kun ya nelpon sebentar. Apa putus Pak Kun? Halo, ya Pak Kun. Oh gitu ya baik Pak. Iya. Ya baik Pak, nanti saya tutup kalau gitu ya. Tunggu dulu, ini saya speaker aja deh Pak Kun. Iya Pak, baik Pak. Mohon maaf Pak Kun katanya habis baterai, ibu-ibu bapak-bapak terus baterai. Ya, ini mau Gapteng. Saya baru ganti malah bingung. Iya baik Pak. Baik Pak. Maaf sampai beberapa sekalian ya, saya tunggu besoknya nanti saya datang ke 6 atau warga ada masalah. Iya, baik Pak. Ya, jadi Pak Kun akan ini, ya, baik Pak. Pak Kun akan untuk transisi minta supaya ada truk tambahan 1 hari, tapi setelah untuk persiapan kita menuju minim sampah. Nah, Bu Dwi, itu untuk yang daur ulang itu mungkin sekali yang anorganik, Bu Dwi. Kalau misalnya dalam bentuk kantong ya, bukan ember ya, Bu Dwi ya, biar lebih fleksibel bentuknya ya. Itu sangat mungkin, tapi nggak tahu Bu Dwi itu mungkin nggak ya partisipasi dari RT gitu, misalnya dana kas RT gitu untuk pengadaan supaya untuk warga-warganya gitu. Iya nanti bisa didiskusikan dengan Pak RT-nya kalau itu. Iya, tapi ide yang baik. Baik Ibu Bapak sekalian, ada lagi kah masukan? Ya Bu Fajar silahkan ini Pak Kun mohon maaf sekali katanya. Iya. Ya, sama tadi ada mungkin kan tadi ada beberapa warga yang mungkin bingung dengan organiknya ketika mereka sudah memilah, tapi terus diapain gitu kan Bu Santi. Sedangkan kita sekarang masih koperasi kompos masih punya keterbatasan untuk menerima anggota baru. Nah, kemarin sudah diluncurkan program baru sebenarnya ya untuk membuat kompos setengah jadi. Nah, itu mungkin bisa disampaikan juga ke warga yang lain Ibu Bapak yang ada di sini mungkin yang belum terinfo gitu Bu. Oh iya. Aduh saya putar aja apa ya videonya ya sebentar. Jadi Ibu Bapak ada program untuk bila karena tempatnya belum ada. Kalau Ibu Bapak mau buat kompos mencoba di rumah karena buat kompos itu sebenarnya hanya butuh ember. Nanti kami akan jemput dari koperasi kompos 1 bulan sekali. Kenapa dibuat dulu di rumah? Karena kalau dibuat dulu di rumah itu volumenya tuh langsung berkurang jadi 50% setelah beberapa waktu. Jadi ketika masuk ke kami itu udah lebih sedikit. Jadi kami bisa mensiasati supaya jumlahnya tak terlalu banyak. Jadi seperti ini sih bentuknya. Sebentar saya share. Hingga 3 sampai 4 tahun terakhir ini memilah sampah di rumah. Jadi sampah-sampah yang organik, sampah dapur itu saya pilah menjadi kompos. Setiap hari saya isi dari sampah dapur itu dan dicampur dengan
dibersihkan dulu itu sekitar sebulan lagi. Sedangkan kita kan harus isi terus tuh dengan sampah yang baru. Nah, itulah tantangan awal. Tapi sejak ada koperasi kompos, jadi begitu sudah mau penuh, saya biasanya sudah langsung kirim ke koperasi kompos itu. Jadi nanti dituang di sana dan pulang keranjang sudah dalam keadaan kosong lagi yang siap bisa saya isi lagi untuk sampah-sampah dapur berikutnya. Ya. Jadi kalau ibu bapak yang hadir di sini udah langsung mau memilah, itu bisa sekali untuk mulai besok pun gitu ya, juga bisa. Dan kami di Koperasi Kompos itu siap untuk menjemput sebulan sekali. Jadi kenapa? Karena sampahnya itu kalau udah dikerjakan di rumah, komposnya setengah mateng itu udah jauh berkurang daripada volume sebelumnya, dan kami jadi bisa muat di tempat kami di sini. Itu bisa jadi sampah tadi, jadi cukup siapkan seperti keranjang cucian aja, itu sebenarnya keranjang cucian baju kotor, diubah, diberi lapisan, dan kami siap untuk ini, untuk untuk bantu sosialisasi, edukasi cara mulainya. Jadi kalau ada yang tertarik di sini langsung bisa hubungi saya boleh, atau kader Dasawisma, kader PKK di RT-nya masing-masing. Nah, Pak Supri, silakan Pak Supri, kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama Pak Supri. Saya mengikuti aja tadi, memang ini sudah berjalan dengan baik, dengan usulan-usulan juga dari Pak Gun itu memang sudah jelas sekali. Jadi masalah pengangkutan sampah memang kita akan merencanakan penambahan yang hari Rabu tadi, yang karena terpending itu. Jadi kami sudah rapat sendiri dengan RW. Jadi kita akan menambahkan tetap hari Rabu itu kita minta untuk ada bisa mengangkut sampah supaya tidak terpisah. Untuk pemilahan saya kira saya sangat setuju sekali dengan teman-teman yang ada di PKK ini. Kami support lah, dan di lingkungan kami di Taman Ajen ini sebetulnya untuk pemisahan sudah banyak yang memisahkan, dan pemulung itu tiap pagi memang sudah mengambil Bu kalau di Taman Ayun ini. Jadi barang-barang yang organik sama anorganik ini sebetulnya sudah diambil sama pemulung, kecuali yang B3 itu yang mungkin kami akan sosialisasikan ke warga untuk yang B3 itu. Baik Pak Supri. Itu aja Bu Santi. Terima kasih banyak Pak Supri. Banyak. Ya. Jadi nanti RT mau usahakan, RW akan usahakan untuk pengambilan tambahan di hari Rabu ya Pak Supri ya? Ya. Supaya tidak menumpuk lagi nanti. Sebagai transisi kah ini ya Pak? Supaya warga habis itu memilah untuk sampah organiknya Pak? Iya Bu, tetap ya itu pemilahan tetap nanti kita sosialisasikan ke warga juga. Ya, karena saya khawatirnya sebenarnya ini sih Pak, kalau ini kan masalah waktu ya, apakah bom waktunya meledak sekarang apa nanti gitu. Ketika maksudnya ini kan persoalan sampahnya adanya di Bantar Gebang, pelan-pelan dia bergerak ke sini kan, kita mulai kerasa sekarang truknya penuh gitu. Nah, tinggal mau mulainya sekarang atau ya kayak COVID ya. COVID kan taunya datangnya tiba-tiba gitu ya, kaget gitu. Iya. Nah, jadi semoga sih memang kalau memang ada langkah untuk penambahan di hari Rabu untuk sebagai transisi, sementara pemilahan ini disiapkan gitu ya, tetap konsisten, insya Allah kita akan aman ya untuk jangka panjangnya pun gitu, bukan hanya jangka pendeknya. Iya Bu Santi. Ya. Ini Pak Kun balik lagi. Iya nih, alhamdulillah ya, Pak Kun, silahkan Pak Kun. Ya. Baik Pak Kun. Ya, ini saya kebetulan sudah nyambung lagi udah 5% ini. Mohon maaf sekali, Mbak. Mohon dimaklumi. Intinya gini, kita tidak boleh ada alasan lagi yang mengatakan saya tidak tahu, nggak boleh. Nanti kami tulis surat edaran, kemudian butuh panduan teknis yang rinci dari Bu Santi. Nanti kita juga akan menentukan drop point ketiga di mana. Untuk sementara waktu, saya ingin supaya Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu tetap orangnya gitu Bu Santi.
Ya, baik Pak. Pak, saya minta sekaligus mungkin di forum ini ya mau untuk klarifikasi dan tanya satu hal gitu ya. Ketika nanti Bapak kirim surat itu gitu ya, perlukah sebuah pernyataan balik misalnya warga di belakangnya tanda tangan menyatakan sudah baca dan kirim foto tanda tangannya gitu ke suatu, kami bisa siapkan admin gitu ya untuk kirim tandanya mereka sudah baca sehingga ada komitmen. Kan kita nggak bisa berasumsi bahwa mereka sudah baca, kan tadi Bapak sempat sampaikan tidak boleh ada alasan lagi. Nah kalau udah tanda tangan kan sebenarnya tanda sudah baca dan menyetujui gitu. Jadi bolehkah misalnya nanti kita melakukan hal tersebut sehingga ini adalah sesuatu yang disepakati gitu. Kalau jadi kita tahu pasti mana yang nggak mau, mana yang mau gitu. Jadi boleh Bu di countersign namanya. Approve, ya setuju, baca dan melaksanakan. Nanti akan kita cobalah. Kalau perlu nanti saya telepon masing-masing, nggak masalah soal itu. Kalau soal Ya, itu sih. nggak, kalau saya rasa Kita maksudnya tidak biar Bapak nggak terlalu keberat gitu ya. Maksudnya setelah mereka tanda tangan, ini sebagai teknis aja sih Pak. Tapi saya mau klarifikasinya ini bersama di sini supaya jadi setelah itu mereka kirim ke suatu nomor yang bisa kami siapkan di PKK gitu ya. Jadi 500 orang rumah di ini harus jawab. Kalau nggak jawab sampahnya belum diangkut gitu. Sebelum sampai dia jawab. Gitu. Sampah, jadi kalau sampah yang sampai truk merah mungkin agak sulit sih membuat instruksi mereka ya. Enggak Pak, ini minimal kalau kayak begitu membuat mereka perhatian dulu Pak. Jadi tidak diangkat itu dalam arti kalau mereka belum tanda tangan gitu ya. Tapi kalau mereka masih kesulitan memilah itu nggak masalah. Tapi ketika belum jawab sama kayak stiker ya Pak, stiker mobil kan tandanya boleh masuk gitu. Kalau misalnya itu tandanya bahwa mereka sudah baca gitu. Pertanyaan saya Bu, yang tidak diangkat itu sampah yang truk merah itu ya Bu maksudnya ya? Iya. Dikaitkan dan itu. Iya, jadi biar cepat geraknya Pak tanda tangannya. Kalau diangkat kan ya nggak ada apa gunanya gitu. Kalau misalnya dibilang begitu sebelum terserah ya udah milah atau belum, tapi mereka sudah jawab dulu, udah tanda tangan, baru habis itu mulai diangkat gitu. Seperti kita mulai dari titik nol nih kesepakatannya gitu. Tapi mungkin juga agak sulit loh Bu, kalau memang belum kemudian truk merah tidak mengangkat, kan truk merah kan jalan otomatis kan Bu, dia tidak tapi melihat Pak, rumah mananya. kalau Ya. misalnya kan bisa kita koordinasikan dengan truknya Pak. Karena apa? Karena kalau orang nggak diangkut sampahnya pasti teriak kan. Nanti kita akan minta udah baca belum gitu. Cuma sekedar untuk bacanya aja Pak. Oke. Gitu. Udah baca belum? Kalau udah baca baru. Pertama adalah sebatas orang-orang itu semua warga harus tahu dan setuju gitu dulu Bu ya. Iya betul. Lanjut, bahwa mereka nggak langsung berubah itu nggak masalah. Tapi minimal mereka udah baca dan tahu bahwa kita sedang menuju ke sana. Misalnya transisi ini berapa 2 bulan gitu. Ya. Baik Bu, saya rasa itu bisa Bu. Jadi persoalan sanksi nanti nanti urusan agak belakang, tapi akan ke arah sana lah gitu. Iya. Ya, baik Pak kalau misalnya begitu. Kami kan juga memanggil tanggung jawab daripada warga masing-masing, nggak usah terus. Nah, nanti kita evaluasi kembali, kemudian kalau sampai truk merah tidak. Itu Bu. Iya Pak. Ya. Yang terakhir gimana ya, sampah truk merah itu gimana Pak? Maaf, tadi agak terputus Bapak. Gini, harus diminta countersign. Tanda sudah membayar. Tentu tidak buru-buru bahwa apabila tidak langsung sanksi kita jatuhkan kan itu juga enggak, iya. lagi. Enggak, sanksi itu enggak Pak. Iya. Terputus-putus Pak. Iya.
Oke Bu, itu Bu. Iya, iya, Jadi iya. kemudian untuk Sabtu Bu ya. Jadi untuk Rebo, Kamis dan Sabtu itu Bu ya. Ini sebagai tanda Iya, kita baik Pak. Iya. permulaannya supaya warga nggak resah. Oke. Itu Bu. Ya, Ya. baiklah kalau begitu. Ibu Bapak sekalian ada tanggapan lain sebelum Bu misalnya? Santi, Ya. maaf, Ya. saya mau ke Pak Kun ya. Siap. Pak, maaf, ini mungkin yang untuk sampah oranye yang mobil truk hijau mungkin sudah. Ini mobil truk putih, Pak. Kita antisipasi. Ada sebagian warga RT 1 belum paham fungsinya truk putih. Nah, jangan sampai nanti, dan memang sudah pernah terjadi, jadi menganggap truk putih itu bisa mengangkut, Pak, entah sampah bangunan, entah sampah tebangan, atau yang lain-lain. Jadi mungkin bisa ditambahkan fungsi truk putih, Pak, dalam surat Pak Kun nanti. Apabila nanti Pak Kun membuat surat edaran, truk putihnya bisa minta tolong atau mungkin bisa masuk ke dalam pengumuman gitu, Pak, fungsi truk putih gitu. Baik Bu, nanti akan kami tambahkan di situ karena truk putih itu dia tidak bisa keluar jauh dari komplek karena nggak ada BPKB-nya Bu. Nah, Itu iya, sebenarnya karena untuk supporting kita aja, misalnya ada pohon apa kita potong macam-macam itu. Baik, nanti ya, akan saya masukkan dari edaran itu Bu, apa fungsinya Bu. ya karena pernah terjadi warga itu merasa nggak diangkut-angkut, mungkin itu entah puing-puing bangunan dengan tebangan mungkin ya digabung jadi satu. Karena mungkin warga tersebut nggak mengetahui fungsi truk putih itu, seperti itu. Nah, nanti jangan sampai karena sudah ada peraturan-peraturan truk oranye, truk hijau, maka dia minta ke truk putih untuk ngangkut, gitu maksud saya. Ya, Bu Ginta, Pak RW, saya mau usul Pak RW untuk pembahasan yang mobil putih dari Bu Ginta. Ini terkait dengan petugas kebersihan kita ya Pak ya, taman segala macam. Nah, maksud saya kita bahas di lain waktu lagi aja Pak, biar membahas masalah ini khusus gitu Pak. Dan satu lagi Pak, untuk evaluasi masalah keamanan Pak, boleh Pak diagendakan juga Pak, karena warga saya banyak yang mengeluh Pak, beneran Pak, untuk masalah ini Pak. Tolong dibantu Pak Kun ya, makasih Pak Kun. Baik Pak. Silakan lah ya. Iya. Iya Pak, sudah cukup Pak. Jadi karena itu tadi saya sampaikan sudah terjadi di RT 1 seperti itu Pak. Yang masalah truk putih ini. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Kun. Sama-sama. Ya, oke, kalau gitu. Masih adakah yang terkait dengan sampah untuk angkutan dan pemilahan? Bu Santi. Iya, Bu Susi. Untuk pemilahan yang tadi kompos tengah matang itu, ya, yang diambil sebulan sekali ya? Iya. Itu saya lihat kan pakai kardus ya? Iya betul. Nah, terus bawahnya itu bolong apa enggak? Enggak, itu bawahnya kayak dikasih sekam gitu. Itu kalau itu dikasihnya ini apa namanya yang buat nanam pakis itulah yang jarang-jarang yang bisa nyerap jadinya. Oh. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berminat, kami bisa kasih juga bawahnya daun-daun kering dari koperasi kompos gitu. Oh, tapi memang nggak bolong ya bawahnya? Bawahnya dikasih dasar juga gitu. Kasih daun-daun kering ya supaya airnya tidak gimana nyerep, ya? Iya enggak. Kalau ada air dia ke situ gitu nyerapnya. Jadi enggak netes. Itu harus diaduk-aduk juga itu Bu. Diaduk pas masukinnya aja. Pas masukinnya. Tapi kan itu pasti ini ya Bu Santi ya, ada ulet-uletnya gitu ya? Seperti belatung gitu kan? Pastinya kan kalau sebulan lamanya. Kalau misalnya dicampur daun keringnya cukup enggak Bu Susi. Tapi kalau misalnya kurang daun kering biasanya suka muncul. Oh, nah, jadi di bawah daun kering. Nanti pas masukin dikasih daun kering lagi gitu. Oh, jadi selang-seling ya? Iya. Sampah dapur masuk ke situ? Enggak semua, jadi dicampur. Nah, jadi yang kami dari Koperasi Kompos akan support adalah kami akan bantu daun kering kalau misalnya nggak punya daun keringnya gitu. Tapi komposnya di rumah dulu karena kan kita nggak punya tempat ya. Nanti sebulan sekali kalau udah jadi kami jemput dan kami bantu giling, cacah dan ayak gitu supaya jadi kompos.
Iya. Makasih Bu Santi. Itu aja. Sama-sama. Gitu. Ya, baik kalau begitu silahkan kalau misalnya ada lagi yang masih mau disampaikan dari Bapak Ibu lainnya, kita ada waktu sedikit lagi kalau misalnya itu. Kalau seandainya sudah tidak ada, mungkin kita bisa tutup pertemuan hari ini ya Pak Kun dengan tadi saya bacakan beberapa poin yang hasil hari ini adalah bahwa RW 16 akan berproses dan mendukung untuk menuju pemilahan sampah di lingkungan RW 16. Dan selama masa transisi ini akan dipersiapkan teknisnya kepada PKK, diwakili saya juga di sini sebagai penanggung jawabnya, untuk nantinya dibagikan kepada seluruh warga informasinya bersama surat dari Ketua RW. Dalam surat Ketua RW itu nanti ada pernyataan yang harus dikembalikan menyatakan bahwa warga sudah mendapatkan informasi mengenai rencana pemilahan dari RW 16 ini. Bila belum mengembalikan tanda sudah mengetahui, maka akan ada pertimbangan untuk sampahnya belum diambil dulu. Tapi ini tidak berarti bahwa dia sudah harus memilah saat itu juga. Tapi bahwa dia sudah mengetahui rencana tersebut karena akan ada masa transisi. Nah, selama masa transisi sebagai solusi jangka pendek adalah RW akan berkoordinasi dengan Satpol LH untuk penambahan penjemputan di hari Rabu sehingga truk oranye itu akan datang 4 kali seminggu, yaitu Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Betul. Gitu ya Pak? Ya. Dan Ketua RT akan berdiskusi menyiapkan drop box untuk B3 di lingkungannya masing-masing. Dan di tingkat RW akan disiapkan di balai warga gitu Pak ya. Nanti akan disiapkan juga itu teknisnya. Lalu ini nggak tahu tadi ada usulan dari Bu Dwi yang akan dibicarakan juga di RT masing-masing apabila untuk pemilahan akan disupport oleh RT-nya gitu untuk RT tersebut untuk pewadahannya gitu. Misalnya ada kantongkah atau apa gitu untuk mendukung warga memilah sampah anorganiknya gitu. Saya rasa kita perlu juga rapat dengan Ketua RT ya karena kan kalau terkait seperti usulan Bu Dwi ini, adanya wewenangnya di tingkat RT gitu. Saya rasa itu aja yang tadi saya catat Pak. Dan usulan-usulan kalau dari Bu Gita ada konsekuensi untuk memilah, tapi ini masih dalam pembicaraan. Kalau Bu Tari tadi ada sosialisasi semua supaya semua tahu. Dan tadi juga ada masukan dari Pak Diki bahwa ini bisa warga akan butuh sebenarnya panduan gitu yang tadi sudah disiapkan nanti oleh RW untuk dilakukan persiapan teknisnya. Itu aja Pak dan Ibu-ibu sekalian yang bisa saya catat tadi dari pembicaraan kita hari ini. Intinya. Ya. Apakah ada yang kurang mungkin saya sampaikan? Cukup jelas. Ya. Baik, kalau begitu saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang telah hadir hari ini. Dan Pak Kun ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Saya kira cukup Bu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini. Dan nanti kita perlu diskusikan lagi dengan masing-masing ketua RT karena hanya ada 2 ketua RT yang hadir sekarang. Iya, sayang sekali ya. Ini masih kita maksimal dan insya Allah kita akan jalan dan kita tetap semangat dan tidak boleh kata tidak. Ya, terima kasih semuanya. Baik. Pak RW. Makasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama, terima kasih. Pak Pamit, Denny, Pak Bu. Denny, ini Ya, di Bu, luar baik. ini, sebelum Bapak ini, apa ada Ya. kabar Pak kalau soal tanah itu Pak? Saya belum ada ini nih, belum ada ketemu Pak Hairul. Belum diskusi. Nah, kebetulan saya mau, makanya nanti rencana saya mau menghadap Pak, cuman Pak Kun masih belum Iya. bisa ya, belum bisa ya. Iya, Paling belum. nanti saya telepon aja deh, karena ada keluhan dari warga. Kan kita nggak tahu tuh dia tanah di situ mau naruh apa katanya di situ Bu. Nah saya mau diskusi dengan Pak Kun baiknya seperti apa gitu, karena terus terang kalau itu kan itu tanahnya tanah bukan milik pribadi Bu ya. Sedangkan dia kan itu urusan pribadi, mestinya nggak bisa gitu loh, logika warga juga menanyakan ke saya gitu loh Bu. Itu nanti saya sampaikan ke Pak Kun, untuk itu kita bahas dulu Bu ya. Nanti mungkin kalau yang Bu Santi rencana kita itu sih baik-baik saja Bu, nggak masalah itu Bu gitu loh Bu. Tapi itu jadi maksudnya berkenan ya, saya juga lihat sih udah ada beberapa barang-barang soalnya sekarang kayak mau dibangun gitu. Betul Ibu, ya makanya saya mempertanyakan itu nanti ke Pak Kun, dan nanti paling nggak kalau ya saya terus terang nggak bisa lah ya, bukan ini apa namanya, kan di bawah ininya Pak Kun ya, dia bagian keamanan, paling nggak sewenang-wenang gitu loh Bu, intinya seperti itu Bu. Ya, baik Pak Denny. Ya, makasih Bu Santi ya. Ya, sama-sama Pak Denny. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih semuanya. Jin Live ya. Iya, iya. Nanti. Oh, kunci. Terak semua. Kuncinya untuk apa? Masih recording, Bu. Oh.